dengan Kipas ini, selain menyimpan password, itu adalah mengenerate password. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fardan FFN. Kali ini kita akan membahas salah satu tips ya, tutorial bagaimana kita bisa memanage password kita lebih baik dan lebih aman. Salah satu alasan kenapa seseorang itu mudah untuk dihack atau akunnya diambil oleh orang lain adalah karena mereka menggunakan password dan username yang sama di setiap aplikasi yang dia punya. Apabila dia menggunakan password A dan username A misalkan di aplikasi A, kemudian dia menggunakan credential yang sama, username dan password itu juga pada aplikasi yang berbeda. Misalkan ada 5 media sosial, mereka menggunakan akun media sosial yang sama, username dan passwordnya. Nah, sehingga akibatnya adalah apabila salah satu mengalami data breach, seperti yang terjadi pada kasus Tokopedia yang kita bahas pada video sebelumnya, maka yang terjadi adalah akunnya akan mudah dihack atau diambil alih oleh orang lain ketika orang lain itu mampu mengakses data breach ini. Jadi, salah satu alasannya, itulah kenapa kita direkomendasikan untuk selalu menggunakan username dan password yang berbeda untuk setiap aplikasi yang kita punya. Nah, problemnya adalah menghafalkan username dan password yang berbeda untuk setiap aplikasi dengan jumlah aplikasi yang banyak tentu akan menjadi satu hal yang rumit. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa aplikasi yang tujuannya adalah kita bisa menyimpan password dan username pada website tertentu di aplikasi tersebut. Ada yang versi aplikasi, ada juga yang merekomendasikan menyimpan username dan passwordnya itu langsung pada browser. Sayangnya, untuk hal yang kedua, menyimpan pada browser, ini cenderung tidak aman. Ya. Beberapa faktor misalkan, apabila ada kerentanan pada browser tersebut, maka hacker justru bisa mengambil username dan password yang kita simpan pada browser tersebut. Nah, kali ini kita akan membuat satu video tutorial bagaimana menggunakan tools atau aplikasi password manager. Adapun aplikasi password manager yang akan kita tunjukkan pada video kali ini itu adalah Kipas Password Safe. Nah, Kipas Password Safe ini adalah free open source password manager. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, pertama-tama kita akan melakukan download terlebih dahulu. Kita akses ke kipas.info, kemudian ya kita download Getting Kipas, kita pilih download. Oke, kemudian kita pilih Windows. Kebetulan ini Windows ya, yang versi yang terbaru dari Kipas yaitu 245. Oke, download, kita diarahkan ke sourceforge.net. Oke, kemudian kita pilih save file. Oke, download sudah selesai, kita pilih ini, buka direktorinya. Ya, kita sudah mendapati Kipas setup. Kemudian kita akan lakukan install. Run. Oke. Accept. Next. Kemudian next. Kemudian install. Kemudian pilih launch Kipas. Oke, aplikasinya sudah muncul. Kalian perhatikan dia meminta open database. Kebetulan karena saya sudah menggunakan Kipas, maka dia sudah langsung mau mencoba ke database password yang sudah pernah saya buat. Nah, karena kita adalah pengguna pemula atau anggap saja belum ada database, saya akan klik cancel. Nah, halaman pertama yang akan muncul seperti yang kalian di sini ya. Inilah aplikasi dari Kipas. Ada file, group, entry, find, view, tools, dan sebagainya. Nah, untuk membuat database pertama kali, tempat kita menyimpan password, maka kita memilih new. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian ya, misalkan saya akan taruh di musik, contohnya, saya akan simpan dalam direktori Kipas. Oke, kemudian saya beri nama database password, misalkan seperti itu. Kemudian saya pilih save. Maka nanti semua file, username, password,
dan informasi apapun terkait dengan username dan password itu akan dimasukkan ke database itu. Nah, ada yang disebut dengan master password. Jadi Anda bisa bayangkan ya, ini adalah box. Di dalam box ini yang kita sebut dengan database, kita menyimpan username password untuk semua aplikasi kita, semua URL, semua domain yang kita punya akun di sana. Nah, tentu apabila database ini jatuh ke tangan orang lain, maka dia akan bisa membukanya. Nah, salah satu cara untuk melindungi supaya database ini tidak bisa dibuka oleh orang lain itu adalah dengan memberikan password tersendiri. Itulah yang disebut dengan master password. Saya akan berikan master passwordnya, misalkan saya klik ini ya, saya lupa passwordnya 123 456 678 9 10. Ya, saran saya gunakan kombinasi password yang sulit ya. Nah, di sini Kipas itu mengestimasi kualitas password tersebut. Karena kita menggunakan kombinasi uppercase, lowercase, ada angka dan ada simbol, maka ya kualitinya ini sudah sampai ke tahap warna hijau ya. Jadi cenderung lebih aman. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih oke. Kemudian dia meminta kita untuk memberikan database name. Saya akan memilih database name-nya adalah kemudian saya klik OK. Kemudian saya pilih skip. Oke. Nah, ini adalah database password kita atau isi default dari Kipas yang kita punya. Nama database-nya adalah database PWD. Di dalamnya by default itu sudah disediakan beberapa folder. Ada general, Windows, network, internet, email, sama home, banking. Nah, ini diberikan contoh sample entry, kemudian sample entry. Misalkan kita buka. Jadi, ketika kita ingin memberikan username dan password atau menyimpan username dan password, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah contoh sampel. Ada title, ada username, kemudian ada password. Kemudian ada quality, ada URL, sama ada catatan atau notes. Untuk lebih mudah, kita akan coba membuat sendiri. Misalkan, saya ingin membuat username dan password saya yang baru. Saya pilih add entry. Kemudian saya masukkan Facebook. Kemudian misalkan saya punya akun Facebook ya, ini hanya contoh saja, akun Facebook @gmail.com. Kemudian password yang saya punya itu misalkan 123456778910910. Kalian perhatikan ya, jika hanya menggunakan angka, kualitinya hanya sekitar 5 bit ya. Ada 11 karakter. Kalau misalkan kita kombinasikan 3 A B C A B C F seperti ini. Jadi semakin panjang passwordnya, semakin banyak kombinasinya, maka kualitas passwordnya akan semakin baik. Nah, apa yang menjadi catatan dengan kualitas password di sini? Itu adalah semakin dia jumlah karakternya lebih sedikit, kombinasinya lebih sedikit, maka dia akan mudah ditebak, atau setidaknya jika orang melakukan serangan yang namanya brute force, maka dia akan mudah mendapatkan itu. Tapi dengan kombinasi yang kompleks, dengan panjang karakter yang semakin banyak, maka itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama apabila seorang hacker atau penyerang ingin melakukan brute force atau menebak password yang kita miliki. Nah, ini passwordnya ya. Misalkan saya sudah punya akun Facebook. Akun Facebook saya ini, kemudian saya sudah punya password sebelumnya. Misalkan passwordnya adalah tadi 123 ASDFGHJKL seperti itu 123. Nah, kemudian URL-nya apa? Anda bisa menuliskan facebook.com, notes-nya ya, jika merasa perlu untuk memberikan catatan, ini akun kedua saya, misalkan seperti itu. Kemudian kita pilih oke. Nah, sekarang kita sudah punya Facebook. Username-nya apa? Oke.
tadi ini yang sudah kita buat ya. Jadi ketika kita misalkan berkunjung ke misalkan facebook.com, maka yang bisa kita lakukan adalah tinggal memasukkan misalkan ini, kita copy, kemudian kita copy juga kata sandinya, kemudian kita tinggal klik login seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kipas ini adalah dia menyimpan, kita bisa menggunakan dia untuk menyimpan semua username dan password kita tanpa perlu menghafalkannya. Jadi misalkan general, mungkin untuk website-website yang umum, Windows ya, misalkan PC kantor, username-nya staff 01, passwordnya misalkan admin 01, URL-nya Windows kantor misalkan, kemudian notes-nya tidak ada, kantor, dan oke. Seperti itu. Jadi kita bisa menyimpan misalkan yang berkaitan dengan Windows, network ya, apabila kita sebagai admin jaringan, kemudian kita mau menyimpan beberapa username password, entah itu firewall atau login SSH dan sebagainya, itu kita bisa lakukan. Internet ya, kita bisa gunakan apapun lah yang kita menurut kita secara umum kita bisa semua di sini, termasuk email. Apabila misalnya kita menggunakan email yang banyak ya, ini Yahoo, kemudian kita tambahkan lagi Gmail 1, kemudian Gmail 2 dan sebagainya begitu. Termasuk home banking ya. Misalnya kita punya Bank Mandiri, kemudian Bank BRI misalkan begitu, tinggal kita isi username dan passwordnya apa, kemudian kita klik oke. Nah, ini cara yang pertama. Jadi kita sudah memiliki akun, memiliki username, memiliki password, kita hanya perlu menyimpan, maka kita tinggal add entry. Tapi bisa juga ya, dengan Kipas ini selain menyimpan password, itu adalah mengenerate password. Jadi misalkan saya ingin membuat akun Hotmail seperti ini, kita akan coba bikin. Oke, kita akan coba bikin create free account. Kemudian saya akan beri testing saja. Gitu, maka saya akan simpan terlebih dahulu. URL-nya apa? Ini saya copy, ini URL-nya. Kemudian username-nya aja. Kita coba dulu apakah available, testing saja ini. Oke, bisa ya, kita copy dulu, kemudian kita pilih, kita beri dia title live.com, kemudian testing saja.outlook. Nah, ini adalah password yang di-generate oleh Kipas. Kita bisa menggunakan ini sebagai password kita. Saya copy, oke, kemudian paste, ya. Nah, ini adalah password yang di-generate oleh Kipas. Jadi, selain kita bisa menyimpan pada Kipas, Kipas juga bisa membantu kita untuk mengenerate strong password. Ini saya klik next. Oke, testing. Oke, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah kita miliki username dan password. Apabila suatu waktu kita mau ganti passwordnya, kita tinggal mengetik saja yang baru di sini. Kemudian kita klik OK. Seperti itu. Yang ketiga adalah apabila kita ingin menambahkan grup yang baru, ya, akun kita punya banyak, kita bisa menggunakan menambah yang baru. Misalkan add group, ya, misalkan kantor. Oke. Saya klik di sini add group, ya. Ini kampus. Oke, sekarang saya sudah ini, saya delete dulu, delete group. Yes, kemudian ini delete group. Oke, saya pilih add group, misalkan kantor, ya. Nah, sekarang saya sudah punya folder yang baru. Jadi Kipas itu sangat membantu kita untuk memanage password. Jadi tidak ada masalah lagi kita memiliki 100 account bahkan lebih di berbagai macam aplikasi, kita tidak perlu menghafalkan passwordnya. Yang perlu kita lakukan hanya menyimpannya di dalam Kipas ini. Sehingga sewaktu-waktu kita butuh, kita hanya perlu mengaksesnya.
Kemudian jika ada tanda bintang ya, kalian perhatikan ya, ada tanda bintang seperti ini tandanya database-nya ini belum di-save. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah save. Saya tinggal memilih file, kemudian save. Oke, semuanya sudah tersimpan di dalam database. Coba kita close aplikasinya. Nah, saya masuk lagi, kipas. Nah, perhatikan ya, sekarang aplikasinya meload database PWD. Ini adalah database yang kita buat terakhir tadi. Kemudian kita masukkan master password yang kita sudah buat lebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah bisa masuk kembali. Nah, apabila kita ingin memindahkan database ini ke komputer yang lain, atau misalkan komputer ini mau kita install ulang sehingga kipasnya kita delete, yang bisa kita lakukan adalah mengamankan database-nya. Database-nya ada di mana? Oke, tadi saya menyimpannya di tadi saya simpannya di folder musik, kemudian kipas, dan ini adalah database-nya. Nah, sebelum kita menginstal ulang, kita tinggal perlu mengcopy database ini. Oke, demikian tutorial cara menggunakan kipas, manajemen password. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.